Ternyata kalau orang ngerokok tuh bisa dipenjara. Kurang lebih 1 bulan kalau salah. Wah, Keberatan nih misalnya nih, itu perda bisa kita revisi kok. yang merokok di kawasan tanpa rokok fix kena azab. Oh gitu udah pasti takut. Orang-orang gak bakal ngerokok itu pasti. Selamat siang, apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini saya datang ke rumah orang tapi malah opening duluan karena saya penyiar, ya kan? Iya kan? Jadi hari ini saya datang ke ruangan studionya Mas Ginda. Betul? Terima kasih sudah diundang. Sayang, terima kasih. Kemarin ditodong aja langsung akhir karena aku dari dulu memang pengen bikin podcast gitu, cuman males beli peralatannya kan. Alah. Ini mumpung ada peralatan, ayo kita cobain. Nanti kita pinjamkan kok. Oh ya bisa ya. Ngomong-ngomong hari ini edisi yang spesial. Ini untuk format baru episode pertama nggak sih Mas kita? Ini episode ketiga. Episode ketiga, tapi untuk yang format di studio ini Yang pertama. Yang pertama. Jadi kenapa hari ini saya diundang ke studionya Mas Ginda karena kita punya format baru dengan ide yang baru juga. Betul. Aku Wakilmu. Nggih. Jadi coba ceritain kenapa judulnya Aku Wakilmu. Mungkin teman-teman yang ada di luaran ya, yang ada di kampus mungkin atau masyarakat yang ada di Solo mungkin udah lumayan familiar gitu. Tapi sebenarnya tugasnya Mas Ginda nih apa sih kalau boleh tahu, boleh dijelasin dikit gitu ke teman-teman semuanya. Tugasnya sih sebenarnya semua yang kaitannya dengan kepentingan masyarakat. Makanya podcastnya aku kasih judul Aku Wakilmu. Aku Wakilmu. Jadi Mas Ginda adalah anggota DPRD Kota Surakarta. Betul. Betul. Dan tentunya kita pengen tahu juga gitu ya, karena biasanya kalau hubungannya sama DPRD gitu kan, orang-orang mikirnya aduh birokrasi lagi, males politik lagi, apalagi yang mau dibahas paling ngebahas yang kepentingannya sama pemerintah. Betul. Gitu, yang kepentingannya sama DPRD gitu. Tapi sebenarnya di sini Mas Ginda bisa kasih tahu nggak apa tujuannya bikin podcast ini? Ya, yang pertama, anak muda itu kayaknya lagi suka-suka dengerin podcast. Terus kemudian dikasih tahu juga sama anakku yang besar, ya sekalian bikin kayak Mas Dedi itu podcast di video, ya udah total kita cobalah loh. Nah, cuma yang dibahas ya harapannya ya ini sedikit, ya ayolah kita sama-sama belajar politik lah. Banyak yang bilang bosen nih, jelek, ya tolong nggak ada manfaatnya. Nah, di episode ini kita akan mencoba mencari topik yang ternyata sebenarnya kita bisa ambil andil juga kok. Lah kenapa nggak kita coba, dan inilah saatnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya masyarakat pengen sesuatu yang lebih baik, cuman nggak tahu regulasinya kan aneh juga ya. Nah, jadi Mas Ginda tugasnya adalah ngasih tahu ke masyarakat gitu. Betul. Bahwa antara regulasi dengan kepentingan masyarakat tuh bisa disinergikan. Betul, gitu kan, ya kan. Jadi di sini teman-teman yang merasa punya aspirasi, yang merasa punya saran, bahkan punya kritik gitu. Boleh, ya. Silakan. Boleh nggak? Boleh, langsung Mas, aja. Langsung di komen, Mas, saya pengen Mas Ginda bahas ini gitu. Iya, silakan. Saya jadi narsumnya. Gitu, boleh apa aja lah. Apa aja boleh ya. Apa aja boleh. Oke, jadi di episode ketiga ini kita punya tema yang lumayan spesial juga karena ini sering digaungkan, cuman angin lalu gitu kayaknya. Iya nggak sih? Kawasan tanpa rokok. Wes. Kawasan ya aku taunya di tempat-tempat khusus ada larangan ngerokok. Cuman kan ya regulasinya seperti apa aku kurang tahu gitu kan. Aku nggak terlalu paham gitu. Dan ternyata kalau orang ngerokok tuh bisa dipenjara. Yes, betul sekali.
Apa ini? Apa-apaan ini? Untungnya aku nggak ngerokok sih. Cuman mungkin buat teman-teman yang ngerokok di luar sana, apa-apaan nih? Masa gue ngerokok kan suka-suka duit gue sendiri. Masa gue di penjara sih gitu kan? Ya. Tapi sebelum kita ngobrolin soal kawasan tanpa rokok ini, saya boleh nggak sih minum dulu? Boleh. Hari ini kita ditemenin dengan kopi dari kopi lokal pastinya. Betul. Dari coffee shop lokal juga. Betul. Kopi Lawe. Ini boleh ceritain nggak yang tempatnya di mana? Karena aku jarang nongkrong Kopi anak Lawe rumahan ya. gue nih. Kopi Lawe ya tempatnya di Lawean. Di Lawean. Jadi rencananya nanti di episode-episode yang akan datang saya akan membeli teman-teman Solo lah khususnya yang punya usaha kopi, jus, apalah, silakan lah nanti saya beli. Kasih tahu, Mas, aku punya usaha ini boleh dong. Nanti di episode yang akan datang gantian. Betul. Habis Lawe besok siapa lagi, silakan. Iya. Kita belilah. Karena Mas Ginda adalah wakil rakyat jadi nggak bisa di endorse ya. Nggak bisa. Harus beli. Beli aja, beli. Kalau aku boleh di endorse. Kalau aku di endorse nanti aku bisa diperiksa KPK. Gratifikasi iya, ya namanya. gratifikasi. Jadi kita beli aja deh. Oke, Mas, emang bener kalau aku minum dulu bentar deh. Silakan minum nih, fotografi. Jadi benar kalau orang ngerokok di kawasan tertentu atau di semua ruangan terbuka orang bisa dipenjara kalau ketahuan ngerokok. Yang jelas sesuai regulasi benar. Kalau orang yang merokok bisa dipidana dalam bentuk hukuman penjara. Ya. Ini kita ngomongin perda peraturan daerah atau perda aja. Jadi perda aja. Jadi di kota lain saya nggak tahu ya. Tapi udah ada banyak kota yang menerapkan sanksi dan salah satunya Kota Solo menerapkan sanksi yaitu merokok di sembarang tempat dalam kawasan tanpa merokok bisa dipidana dalam bentuk penjara hukuman. Berapa lama? Kurang lebih 1 bulan kalau salah. Wah, kurang asik ya. 1 bulan tuh enaknya apa, pesantren gitu loh, masa di penjara sih. Iya gak sih? Nah, sebenarnya perda ini udah disahkan kapan sih? Mungkin ada yang belum tahu juga. Jadi ya ini yang mau saya sampaikan. Jadi kenapa kita ambil topik ini perda udah disahkan 1 tahun yang lalu. Gitu. Bulan Agustus juga. Agustus 2019. Tanggal 19 kalau salah. Disahkan dan di salah satu memang amanatnya adalah sanksi. Yeah. Nah, diberi waktu 1 tahun untuk sosialisasi. Sosialisasi ini khususkan ke misalnya di kampus kah, rumah sakit, mal atau ke semua lapisan masyarakat? Semua lapisan masyarakat. Jadi sebenarnya secara regulasi ketika perda itu sudah ditetapkan maka masyarakat sudah tidak bisa bilang saya nggak tahu. Logika hukumnya sebenarnya kalau sudah disahkan semua sudah tahu. Tapi karena temanya, topiknya cukup luas, maka kita kasih waktu 1 tahun untuk bersosialisasi. Gitu. 2019 disahkan perdanya untuk kawasan tanpa rokok. Ya. Masuk tahun 2019 masuklah corona. Nah, gitu kan. Masuklah corona 6 bulanan, kita 5 bulanan lah ya. Udah masuk gitu. Seberapa sulit sosialisasinya setelah itu? Saya sejujurnya belum begitu banyak melihat, bahkan sampai hari ini. Kalau di awal-awal mungkin masih nunggu waktu, kemudian corona mungkin nggak ada waktu, tapi ini udah bulan Agustus. Betul. Ini perda sudah disahkan, sudah berlaku ya harapannya jangan sampai nggak ada yang tahu. Jadi dari disahkan sosialisasi setahun iya. Udah berlaku langsung. Jadi bunyi perdanya diberi waktu 1 tahun untuk melaksanakan amanat perda inilah, kurang lebih bahasanya seperti itu. Jatuhnya tanggal 19 kemarin. Tapi sebenarnya kalau boleh tahu ide atau semangat kenapa ada perda ini tuh apa, bisa diceritain nggak? Mungkin masyarakat juga pengen tahu gitu. Jadi waktu dibahas pun itu sudah banyak ada yang pro dan kontra. Ada beberapa orang yang setuju, khususnya menganggap Solo ini kota layak anak. Yeah. Jadi tolong dong jangan perbanyak perokok, promosi rokok, event rokok. Tapi ada juga yang menganggap rokok itu juga memberi kontribusi yang luar biasa. Betul. Nah, saya selalu menyampaikan setelah kita bahas, kebetulan saya termasuk salah satu anggota DPRD yang jadi anggota pansus membahas perda ini. Jadi tidak semua 45 anggota membahas, hanya ada panitia khusus yang membahas. Jadi
saya lebih banyak atau lebih dalam tahu tentang semangat Perda ini. Nah, ini dibentuk karena amanat PP. Jadi ada sebuah PP tahun 2012 nomor 19 kalau nggak salah 2010 atau 2012 yang memang bilang tolong setiap pemerintah daerah bikin perda tentang kawasan tanpa rokok. Nah, ini baru terlaksana tahun 2019. Jadi sebenarnya regulasinya tuh udah ada dari 2012. Iya, baru iya. Pemerintah daerah masing-masing bisa menerapkannya. Kota Solo kebetulan baru tahun 2019 kemarin. Dan selama setahun ada sosialisasi, cuman sebagai masyarakat mungkin banyak yang kurang tahu atau masih awam gitu. Apa sih emang beneran ada gitu kan? Mana perdanya, mana peraturannya? Nah, gitu. itu yang kita mau. Jadi saya sebagai anggota dewan selalu mengatakan kepada masyarakat yang bertanya, semangatnya sebenarnya adalah asapmu bukan untuk wajahku. Ember. Ya, enggak, kita ngelihat. Karena aku sebagai orang yang bukan perokok kadang-kadang kesel gitu, kita makan bakso. Nah, itu. Kan kita nggak selalu ngafe ya, apalagi pas corona ini miskin. Jadi bisanya cuma makan di warung-warung gitu. Kadang-kadang, aduh, kita mau ngingetin banyak cerita bahwa yang diingetin lebih galak gitu. Jadi, aduh, mau ngingetin nggak enak. Tapi padahal itu sangat mengganggu sekali gitu. Nah, itu yang saya sampaikan. Kita kasihan juga ngelihat di suatu tempat ada suatu keluarga lagi enak-enak makan bakso, mie ayam, tahu-tahu ada rombongan lain masuk tanpa peduli dengan sekelilingannya, merasa haknya sama-sama sebagai pembeli dan mereka merokok. Nah, jadi kita selalu bilang semangatnya cuma itulah, asapmu bukan untuk wajahku, bukan untuk aku, ya silakan aja merokok. Nah, makanya dibuatlah perda ini, ditindaklanjuti, kemudian kita bagi beberapa lokasi yang sama sekali tidak boleh merokok dan ada beberapa lokasi yang boleh merokok dan ada lokasi yang silakan bebas merokok. Nah, selama setahun berjalan ini sebagai salah satu anggota Pansus, Mas Gina ngelihat apa sih kendalanya, mungkin selain corona ya? Selain corona untuk sosialisasi gitu. Apa kendala yang jadi masalah gitu, atau yang aduh ini kok kayaknya susah untuk dijalankan ya, susah untuk bisa efektif ya gitu? Secara langsung saya belum melihat ada sosialisasi yang jelas-jelas mengamanatkan sesuai perda nggak boleh merokok sembarangan tempat. Saya belum melihat, tapi secara umum kita sudah melihat sih ya beberapa lokasi yang memang betul-betul tidak mengizinkan merokok, ada beberapa lokasi yang memang betul-betul menyediakan tempat merokok, tapi secara umum saya belum melihat. Makanya harapannya di acara ini kita dapat masukan dari masyarakat, saran, kritik, kuduning ini loh, kuduning ini, ayo nggak apa-apa, silakan aja sampein gitu. Mumpung ini ada aspirasi yang dibuka gitu kan, kira-kira apa yang bisa dibantu ke DPRD bisa disampaikan, sampein aja gitu kan. Datang aja langsung atau mention lah. Nah, mention boleh, komen juga boleh. Ya kan. Nah, di Solo ini kan untuk kawasan tanpa rokok ada 5 daerah absolut yang benar-benar nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Kawasannya mana aja? Kesehatan, rumah sakit, apotek juga termasuk, puskesmas ya toh. Kemudian pendidikan, tempat ibadah, angkutan umum, kemudian yang terakhir tempat bermain anak. Itu absolut. Tempat bermain anak tuh kayak taman, public space public gitu, space yang buat anak-anak. Nah, sama sekali kalau di Jakarta mungkin Dufan mungkin ya. Seperti itu sama sekali. Batasannya absolut itu adalah sampai pagar terluar. Radiusnya sampai pagar terluar. Di dalamnya sama sekali nggak boleh. Jadi kalau kita bicara di Solo, kampus UNS misalnya, itu di dalam kampus yang ada taman segitu banyaknya. Betul. Karena rimbun ini kan terbuka, gitu. Tapi kalau ngikut amanat perda ini sama sekali tidak boleh merokok. Bahkan di kantin pun tidak boleh. Bahkan di area-area absolut itu nggak bisa disediakan ruang merokok juga. Sama sekali. Bodoh amat. Nggak bisa pokoknya. Nggak bisa gitu. Tapi ada juga kawasan yang bisa tapi dengan aturan gitu. Bisa. Jadi itu kawasan terbatas, tempat umum dan tempat kerja. Jadi misalnya tempat umum itu hotel, rumah makan, restoran, itu adalah kawasan tanpa merokok. Tetapi kalau mereka menyediakan
tempat merokok, ya silakan saja, boleh saja. Tapi secara prinsip adalah kita tidak menginginkan anak-anak kemudian ibu hamil ketika mereka masuk ke lokasi itu dalam tanda kutip bertemu dengan para perokok. Yeah. Jadi silakan aja misalnya di hotel jadi ada restoran di belakang yang terbuka silakan. Tapi jangan kita kasih lihat, jangan mereka ikut kena asapnya yang sebenarnya mereka tidak memerlukan asap itu. Jangan sampai terpapar gitu. Dinikmati sendiri aja lah. Iya. Tolong dikasih lokasi. Biasanya kalau lokasi di hotel atau di kayak misalnya di cafe gitu kan ada ruangan entah itu di outdoor atau di ruangan khusus gitu yang memang benar-benar tertutup gitu. Tapi sebenarnya kalau di outdoor kan bingung juga. di luar cafe kan berarti di sekitaran bisa kena juga dong. Ya sepanjang memang sudah disampaikan. Jadi ini loh tempat merokoknya. Ini ada cerita lucu ini. Jadi waktu kita bahas salah satu tempat yang dianggap tidak boleh merokok adalah waktu itu saya masih ingat adalah karaoke. Mana bisa? Saya bingung, nah loh. Jadi ada perdebatan karaoke itu adalah kawasan tanpa rokok. Terus saya bilang saya lebih setuju kalau ada karaoke yang menyediakan hanya untuk tanpa perokok dan ada ruangan karaoke yang boleh buat merokok. Silakan kita sampaikan kepada para pengunjung. Ini loh ruang kita, sama kayak hotel. Kan di hotel juga gitu. Betul. Kita punya lobby fix nggak boleh buat merokok. Restoran mungkin dibagi area ya yang boleh atau enggak. Kemudian lantai pun begitu. Ada lantai yang memang khusus buat para perokok dan ada lantai khusus yang bukan buat perokok. Nah analogi itu yang saya sampaikan ini juga harus diberlakukan kepada tempat-tempat yang nggak mungkin kalau naik karaoke tidak boleh merokok lah, dilalai dia adalah perokok. Ya yang dibagi ruangannya, saya bilang gitu. Ketika itu disampaikan ke teman-teman misalnya ke perhotelan, ke restoran atau mungkin ke tempat-tempat hiburan gitu, tanggapannya seperti apa sih? Apa keberatan-keberatan yang rata-rata mereka sampaikan? Sebelum perda ini diselesaikan, disahkan, kita sudah ketemu kok dengan pihak-pihak pelaku bisnis lainnya, termasuk hotel, termasuk itu, dan kita sampaikan. Terus secara umum mereka sudah tidak keberatan, tetapi ya itu tadi saya sampaikan, di dalam perda itu ada amanat untuk membuat perwali. Nah di dalam perwali itu nanti akan menjelaskan hal-hal yang lebih teknis. Jadi misalnya, ternyata ruang merokok itu harus berada di ruangan paling belakang. Silakan, jangan di depan, karena kalau di depan bisa ketemu dengan tamu lainnya. Nah ini belum, seingat saya sampai hari ini belum final, belum jadi nih perwalinya. Mudah-mudahan mereka nonton ini terus sedang tak gawe weh. Pasal-pasalnya banyak ya, yang nanti ngatur masalah teknisnya itu ya. Oke, nah satu lagi sebenarnya mungkin yang penting buat non perokok mungkin ya, atau masyarakat pada umumnya gitu, kawasan tanpa merokok tuh salah satu yang paling penting ya di jalan raya, terutama kalau misalnya suka kesel kalau kita lagi naik sepeda atau sama-sama naik motor gitu, depan kita tiba-tiba ngerokok gitu, terus abunya pure gitu. Kalau misalnya cuman sepintasan nggak apa-apa ya. Tapi dulu ada cerita bahwa dia kena asap rokok dari bukan asap tapi abu rokok dari orang yang naik motor di depannya dan matanya infeksi parah gitu. Buat orang-orang nggak ada akhlak kayak gitu. Ya emang nggak ada akhlak sih, iya dong. Itu sanksinya apa sih? Kalau bisa sih sebenarnya sanksi sosial aja ya. Gantian. Main hakim gitu misalnya. Tapi sebenarnya yang kayak gitu diatur juga nggak Mas di Perda ini? Itu sempat kita bahas ya. Jadi kita termasuk salah satu, ya ada beberapa teman-teman yang mengatakan bisa nggak sih diatur ya. Dan waktu itu disampaikan oleh dinas yang lain, saya nggak ingat ya kalau nggak salah dinas perhubungan, bahwasanya itu sudah diatur Pak. Tidak boleh merokok di atas sambil mengendarai. Terus itu yang ngatur dari mana? Dari Permenhub katanya, kalau nggak salah. Kita buka dan bisa saya sampaikan di sini yang betul. Jadi sudah ada larangan merokok bagi pengemudi motor. Saja. Pengemudi saja. Kalau dia boncengin orang? Masih boleh. Loh. Si pembonceng masih boleh. Si pembonceng bebas. Naik mobil sambil merokok
buang asapnya di luar mungkin belum kita atur. Sebenarnya kita mau ngatur ke sana sebenarnya, cuman sekarang orang lagi pada hobi naik sepeda nggak diatur juga? Nggak diatur, mau merokok sambil bersepeda belum ada aturannya itu. Oke. Ya itu punya akhlak apa enggak lah. Nah makanya ini kan sebenarnya ini orang-orang pada punya akhlak nggak sih? Nah kayak gitu udah nggak usah pakai sanksi-sanksi perda aja, langsung sanksi sosial aja gitu. Yeah. Tapi mungkin on a serious note gitu, sebenarnya ini kan yang paling kelihatan gitu karena kita ngelihat habitnya masyarakat kan. Bisa nggak ini segera digarap? Oke, kita mulai dari jalan raya dulu gitu. Atau harus kayak gitu, harus berhubungan juga sama Disub juga yang udah bikin duluan. Kalau secara regulasi kita hanya punya perda ini aja dulu. Jadi amanatnya jelas 5 lokasi absolut, 3 lokasi terbatas. Yeah. Jalan raya sebenarnya kalau cuman berdiri di pinggir jalan merokok itu nggak menyalahi. Jadi memang kita sadar betul ada beberapa rumah makan. Ya kayak tadi bakso yang kayaknya nggak mungkin menyediakan tempat merokok. Tempat juga segitu aja. Iya, tempat kecil, jadi kasihan juga. Tapi kita berharap mereka nanti kalau masuk ke sana dengan kesadaran tinggi pengen merokok habis bakso, ya kamu keluar aja, nunggu di luar, yang di dalam nggak kena. Karena di luar itu adalah langsung sirkulasinya dengan alam, ya tidak begitu terganggu lah, intinya seperti itu. Oke. Nah, kenapa ini jadi pro dan kontra gitu, terutama bagi para penggemar rokok ya, karena yang saya tahu ketika ini disahkan gitu ada yang sangat against dengan regulasi ini, bahkan bilang ini regulasinya kok konyol segala macam dari pecinta rokok tertentu gitu misalnya, karena seperti yang kita tahu kan rokok memang ya bisa dibilang ngasih kontribusi yang besar gitu. Sangat besar. Gitu. Jadi membawa banyak kepentingan. Nah, pertanyaannya dengan perda ini boleh nggak perusahaan rokok bikin promosi? Kalau promosi di kawasan yang absolut sama sekali tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Jadi di kampus nih ada kantin nggak boleh. Ada event nggak boleh. Eventnya mungkin boleh, tetapi promosi rokoknya ya nggak boleh. No selling. No, tidak ada sama sekali iklan. No display apapun. Ya. Termasuk nantinya salah satu yang tidak boleh ngasih promosi itu mungkin bioskop. Oh, oke. Ya, jadi dengan perda ini mestinya nanti di bioskop sudah tidak ada iklan rokok. Ya, karena beberapa kali mungkin karena di TV udah mulai dibatasi ya. Ketika kita ke bioskop, ini kok iklan rokoknya pindah ke bioskop ya sekarang. Iya betul. Jadi ini yang lucu. Jadi di PP itu sebenarnya sudah diatur iklan rokok hanya boleh jam 9:30 sampai jam 6. Aku dengar tuh di radio. Betul. Yang memang sangat strict soal itu pasti TV sama radio sih ya. Ini kok jadi kecolongan ada yang di bioskop anytime jam berapa aja bisa bukan keluar. Kecolongan, ini namanya insting bisnis. Jadi di PP itu ngomongnya sesimpel ini, media siaran. Jadi kalau siaran cari TV, celahnya ya. Ini celahnya celahnya di mana? Celahnya di mana? Oh, bioskop nggak siaran kok, dia hanya ngeplay aja pakai flash disk misalnya. Oh nggak apa-apa. Begitu juga misalnya dengan Videotron. Iya. Jadi Videotron termasuk juga, padahal dia kan di ruangan publik juga ya. Kita juga udah menyampaikan sebenarnya, jadi kita minta dibatasi karena TV aja dibatasin kok. Videotron kenapa enggak, padahal iklannya sama persis. Tadi dulu aku nggak tahu bedanya. Terus bedanya misalnya dia pasang di Videotron sama di billboard apa dong berarti? Oh, kalau di billboard jelas, kalau di PP-nya ya. Sebenarnya kita semua mau ngatur di perda, tapi pemerintah kota bilang nanti kita bikin perda tentang reklame yang membatasi billboard dan segala macamnya. Nah, kalau Videotron kita sebenarnya satu keberatan dengan tayangan Videotron di jam-jam anak-anak masuk sekolah berangkat. Yang ngapain sih berangkat sekolah sekitar jam 7 ya loh. Berhenti di perempatan sing ditonton iklan rokok loh. Yang lewat anak-anak sekolah kok. Jadi kita bagusan SpongeBob ya. Bagus ini. Ayo belajar gitu. Kemudian kalau kita ngikuti aturan di PP, walaupun itu tidak diatur dalam perda, iklan rokok, billboard, baliho dan segala macamnya udah dibatasi. Satu, tidak boleh di tempat umum.
kedua tidak perlu di kawasan tanpa rokok, jadi sama, nggak perlu di kampus, nggak perlu di rumah sakit. Yang ketiga tidak boleh harus dipasang sejajar jalan. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, kalau aku tanya dengan kementerian waktu itu, jadi ini kita naik motor misalnya ya, nah si iklan itu harus berada di samping. Oh, nggak boleh pas gitu loh. Makanya kan kalau kita naik motor, kalau ada iklan rokok harusnya kita ngeliat, oh iklan rokok, nggak boleh pas. Faktanya kita masih banyak melihat iklan-iklan kadang rokok. Kita di red light ya, di Bangjo. perempatan gitu di Bangjo. Red light. Kadang-kadang kita ngeliat pas gitu gede banget dengan jargon-jargon yang memang terkenal gitu. Itu karena dipasang dalam istilah kita itu tusuk konde. Jadi di jalan di pojokan. Di jalan satunya memang nggak melintang, tapi di jalan ini jadi melintang. Kelihatan banget. Oh gitu. Lagi-lagi insting bisnis. Insting bisnis namanya celah. Namanya celah gitu. Tapi kan sekarang ya Mas ya, kayak pemilik advertising gitu. Ya. Mereka kan juga punya banyak media selain billboard, gitu, termasuk Videotron juga gitu. Nah, apakah pada akhirnya Videotron ini akan dimasukkan include ke baliho supaya perdanya atau peraturannya ini sama-sama gitu, karena jadi rancu kan, Videotron nggak boleh bisa, billboard nggak bisa gitu. Videotron sebenarnya juga nggak bisa. Kalau melihat lokasinya juga di PP sudah disebutkan jalan utama dan jalan protokol itu tidak diizinkan untuk iklan rokok. Pertanyaannya sebenarnya ketika kita baca regulasi, jalan utama itu yang mana? Jalan protokol taunya yang mana? Nggak ada yang tahu. Kita taunya hanya ada istilah jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota dan jalan lingkungan. Nggak ketemu, ya tadi insting lagi. Belum diatur. Makanya di Perwali nanti kita berharap ada yang dianggap jalan utama adalah jalan Slamet Riyadi misalnya. Ya udah, kita sepakat. Sepanjang Slamet Riyadi tidak ada iklan rokok misalnya. Kalau dulu mungkin ada yang beranggapan pendapatan PAD bisa turun nih kalau rokok nggak boleh masuk ke lokasi-lokasi itu. Tapi kita udah tanya dan kita lihat perkembangan zaman ini, kayaknya udah banyak iklan-iklan yang punya budget nggak kalah sama iklan rokok gitu. Karena mungkin bisa nggak sih Mas diceritain di masa-masa lalu gitu ya, apakah iklan rokok, terutama kita ngomongin kawasan Solo ya, memang ngasih kontribusi yang paling besar gitu? Iya, dulunya ya. Siapa sih yang punya billboard, baliho, Videotron? Ya yang punya hanya rokok semua kalau dulu. Kalau sekarang sudah online sudah mulai masuk, perbankan sudah mulai masuk, jadi udah mulai imbang. Dan aku lupa ngasih tahu ya, jadi menurutku yang paling mengganggu sebenarnya judulnya ya. Jadi judulnya kan kawasan tanpa rokok. Sehingga yang diatur kesannya ya nggak boleh merokok. Coba kalau kita bikin dibalik kawasan boleh merokok betul, tapi isinya gitu sama isinya sama, yang boleh merokok di sini berarti yang nggak boleh ya satunya. Cuman ya itu tadi, kita selalu mengatakan kita tidak membatasi, nggak suka dengan para perokok, paham betul bahwa kontribusi dari industri rokok itu cukup tinggi, tapi kita tidak mau anak-anak itu tidak punya pilihan kecuali tak merokok wae ketok luwih asik karena terlalu banyak iklan, dijual sebebas mungkin Jadi kita ayolah kita educate lah. Mau merokok ya silakan aja merokok tapi tunggu dulu lah sampai dewasa 18 tahun. Jangan sembarang tempat kita batasi gitu. Perda ini termasuk ngatur soal pembelian rokok nggak Mas? Karena misalnya kita ngomongin di negara tetangga gitu, misalnya kita mau beli rokok tuh harus ID-nya harus 18 tahun ke atas atau apa gitu. Iya, kita ngatur. Jadi nggak boleh itu menjual rokok kepada anak-anak, anak sekolah, ibu-ibu hamil nggak boleh. Saya pernah datang ke satu minimarket, saya lihat ada anak sekolah beli rokok, saya kasih tahu nggak boleh jual rokok pada anak-anak. Loh tadi tuh Pak buat bapaknya. Iya biasanya. Iya. Biasanya kan yang disuruh anaknya. Iya. Kalau ke warungnya nggak sih? Saya bilang bapaknya suruh sini. Masa gitu Pak? Iya. Bilang aja amanat regulasi. Iya. Kalau enggak suruh telepon saya. Wis. Yes. Ngapain? Dijak kopi maksudnya. Nah nanti
tempat-tempat misalnya kayak minimarket atau toko-toko gitu ya, yang juga mungkin agak-agak gimana ya? Harus menyesuaikan ya. Jadi kayak beberapa minimarket, beberapa restoran itu kita biasanya melihat mereka menyediakan tempat merokok di depan. Ya, secara logika kita berharap dengan perda ini dan perwali nantinya itu mereka agak minggir. Yeah. Jadi anak kecil tuh nggak perlu ngelihat loh. Wah, ngerti cah nom bagus ayu udah merokokan ya loh. Nah, jangan-jangan mau ikut-ikutan tanpa tahu risikonya, hanya melihat kayaknya cool juga loh. Kayaknya asyik deh. Iya. Oke, jadi sebenarnya aturan-aturan atau hal-hal itu udah diatur sama Perda, cuman saat ini sosialisasinya ke masyarakat juga masih agak terhambat. Masih agak terhambat. Cuman kalau dengar ceritanya Mas Ginda tadi bahwa ini ada peraturannya, tapi ini ada celahnya juga gitu. Seberapa efektif ini nanti peraturan akan berjalan? Ya tergantung kesadaran masyarakat aja gitu. Jadi saya selalu bilang ya, regulasi itu hanya guidance saja. Iya, betul. Kita tahu betul kok banyak sekali yang udah ada aturannya masih kita langgar. Sekarang tinggal semangatnya kita kasih tahu loh. Asapmu bukan untukku. Iya. Udah, ya loh. Merokok silakan. Untuk lokasi-lokasi tertentu ayo kita pahami. Keberatan nih misalnya nih, saya ditanya nih sama beberapa mahasiswa, loh mosok Pak di kampus di taman itu nggak boleh merokok? Saya bilang ya ayolah terjun ke politik gitu. Kita benahi itu perda bisa kita revisi kok. Iya. Jadi jangan panik duluan. Tapi memang ya untuk saat ini dengan disahkannya perda ini, dengan sudah mulai diberlakunya perda ini, monggo kita ikuti, kita hormati, kita hargai bersama-sama. Nggak apa-apa, saling mengingatkan. Kalau memang dianggap kurang pas, ya ayo kita revisi. Udah kita aja. Ketika masyarakat ingin melakukan revisi itu caranya gimana sih? Apakah sebelum perda disahkan atau setelahnya bisa, atau kayak gimana sih aturannya? Kapanpun. Jadi ketika perda itu dibahas bisa menyampaikan usulan. Ketika perda itu sudah disahkan tinggal mengusulkan. Nah, banyak yang tanya ya cara ngusul caranya gimana? Apakah harus masa gue individu datang ke sana bikin surat? Aneh dong gitu. Nggak usah lah. Itu tadi mention ya toh WA. Kalau perlu ya viralin aja loh. Kalau betul. Sekarang yang viralin aja udah ya loh. Kita angel-angelan viralin aja supaya yang diviralin punya tanggung jawab untuk memperjelaskan. Kok yang itu? Nah, tak jelas nah loh. Kok yang ini ya sudah dilalui nah loh. Kok enggak mendukung? Kita mendukung, kita paham betul. Oh iya, ini salah. Jadi catatan, mudah-mudahan secepatnya bisa kita revisi gitu. Ya. Segera direvisi aja, yang merokok di kawasan tanpa rokok fix kena azab. Gitu udah pasti takut. Orang-orang gak bakal ngerokok itu pasti. Gak usah pakai aturan di penjara, denda segala macam, fix kena azab. Udah pasti aman lah. Aman-aman aja itu. Jadi harapannya dari Mas Ginda sendiri sebagai salah satu penggagas perda ini apa sih kedepannya untuk regulasi ini? Harapannya ayolah atau jangan hanya melihat segala sesuatunya wah anti. Saya selalu menyampaikan politik itu asik loh. Semua kebijakan publik selalu terjadi di ruang politik. Nah sekarang banyak anak muda, ayolah loh. Nek dhisik males, sekarang dengan teknologi memviralkan kebijakan publik ini bisa kita rubah dengan lebih mudah. Ayo manfaatin aja apa yang terbaik untuk kota ini, apa yang terbaik untuk bangsa ini, monggo sampaikan. Karena mungkin sebenarnya kenapa sebuah regulasi atau peraturan atau hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan tuh nggak ada perubahan karena masyarakatnya apatis gitu. Jadi dengan adanya teknologi, dengan kemudahan, bahkan dengan adanya ya kayak misalnya contohnya Mas Ginda sebagai wakil rakyat membuka pintu untuk masyarakat ngasih aspirasinya, ngasih sarannya, ngasih kritiknya gitu. Sebenarnya ini kesempatan ya untuk jangan apatis jadi orang gitu. Iya, dicoba gitu. Kita marah-marah terus apa nih
rezim bla 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 segala macam. Tapi nggak ngerti ini peraturannya apa, siapa yang menetapkan ini, apa yang bisa masyarakat lakukan ya, gitu iya. kadang-kadang. Dan belum tentu ngefek. Aku termasuk orang seperti itu beberapa tahun yang lalu. Sekarang sih enggak. Sekarang coba pahami kenapa pemerintah bikin ini, apa yang bisa dilakukan. Terutama sih buat anak-anak muda, teman-teman kampus gitu misalnya. Yang pastinya juga mereka punya suara yang ingin disampaikan ke pemerintah. Nah, sampaikan aja. Iya, silakan. Jadi kita terbuka. Jadi dulu ada yang bilang harus punya sosmed Mas, loh, supaya aku bisa mention. Aku bikin sosmed loh. Sekarang coba bikin podcast dong. Kita coba loh. Udahlah. Ya walaupun belum semua anggota dewan punya sosmed, belum semua punya podcast, tapi pelan-pelan lah kita buka, anak-anak mulai tertarik. Dan saya selalu mengatakan politik itu nggak akan ideal kalau semua nggak terlibat. Nah itu dia. Ya, Anggo meneng wae yo, bengak-bengok nang jopo ngono lho. Meneng wae rasa-rasa ning jopo. Heeh. Gibah tok ngono lho. Nah, percuma. Gimana dong? Kita kan semangat Butejonya lebih kuat. Teman-teman Mbak Dian katanya. Iya. Ya, jadi untuk teman-teman yang sekarang lagi menyimak, mumpung ada wakil rakyat yang buka platformnya untuk teman-teman bisa kasih ya macam-macam apa yang pengen disampaikan berkaitan dengan kepentingan masyarakat juga pastinya ya. Betul. Kamu bisa komen, kamu bisa mention, kamu bisa email gitu. Apa sih keluhannya, apa sih yang bisa kita benerin, apa sih yang bisa kita lakukan bersama gitu Mas. Ya gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa silakan boleh ngobrol sama Mas Ginda di sosial media. Di mana Mas akun IG-nya? Ginda 8G. Wis. Wahyu nomor berapa ya? Sekarang kayak Korea baru 5G loh. Sekarang kan Mas Ginda udah 8G. Oh, 8G kita jauh. Visioner ya. Biasanya paling gampang dihubungin apakah di Twitter, apakah di Instagram, atau memang fast respon di ini? Aku di mana-mana bisa sih sebenarnya ya. Ke WA bisa, Twitter bisa, tapi kalau Twitter aku lebih banyak ngasih informasi. Jadi ketika aku lihat berita yang menarik apa, aku retweet pasti, aku retweet. Tapi paling gampang ya di Facebook sama di IG. Mas Ginda, aku anak kampus, aku pengen ketemu di DPRD. Aku mau ngobrol, aku mau diskusi soal isu ini, bisa nggak? Bisa, tak walik loh. Pakai surat nggak? Nggak usah, aku yang datang, aku sing jajak ini nggak oke ya. Dibatasin pakai kupon ya. Satu anak 5.000 gitu ya. Nah itu dia. Jadi buat semuanya yang menyimak episode ketiga dengan tema pertama Aku Wakilmu ini, mudah-mudahan bisa jadi gambaran bahwa apapun hal-hal yang berkaitan terutama dengan Kota Solo ya, yang ingin teman-teman sampaikan aja. Santai, jangan mikir bahwa aduh ini orang DPRD pasti kaku deh. Iya, datang ke sini. Belum tahu Mas Ginda sih. Oh, bahaya. Bahaya. Ya, jadi kita ketemu lagi di episode berikutnya, mudah-mudahan dengan isu-isu yang lain juga yang ada hubungannya dengan regulasi-regulasi yang masyarakat perlu tahu, karena aku yakin banyak terutama anak-anak muda yang nggak tahu bahwa ada peraturan ini loh, ada peraturan ini loh gitu kan. Jadi teman-teman bisa share nanti dengan Mas Ginda di sini. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih Mas Ginda. Terima kasih Kopi Lawe ya, yang udah nemenin kita siang hari ini. Di episode berikutnya akan ada jajanan-jajanan yang lain. Ingat, Mas Ginda nggak di-endorse. Jadi beli. Jadi mention aja, Mas tolong beli makanan atau minuman saya. Terima kasih untuk dua videografer kita. Imut-imut ya. Oke, jangan lupa untuk menyaksikan episode Aku Wakilmu berikutnya. Terima kasih Mas Ginda, terima kasih udah undang aku. Oke. Ngundang aku berasa tuan rumah kan. Ini bukan acara saya ya, ini acara Mas Ginda soalnya. Oke, sampai jumpa.